Kompas Petang kembali masih membahas soal peluang Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus putra Joko Widodo maju di Pilgub Jawa Tengah. Sekarang kita balik lagi ke Mas Eno. Mas Eno, elektabilitasnya Mas Kaisang tinggi di Jawa Tengah. Kalau dari PDIP menyikapinya gimana? Gimana caranya mau menjaga kandang banteng? Ya tentu secara kesejarahan kita punya kedekatan bonding elektoral yang berbasis fakta dengan Jawa Tengah, bahwa dari tahun ke tahun kami dipercaya untuk memenangkan pemilu legislatif, kami juga dipercaya untuk di periode yang lalu memenangkan pemilihan gubernur, dan itu terbukti dari tahun ke tahun. Bahwa kami juga mempertimbangkan berbagai pakem sosiologis yang ada tentang Jawa Tengah dengan seluruh kebudayaan di setiap daerah yang itu berbeda-beda. Tentu itu kami pertimbangkan matang-matang. Apalagi strategi itu juga kami padukan dengan kesiapan mesin partai yang terus melakukan konsolidasi dengan melakukan kerja-kerja politik. Exercising-nya sudah dilakukan di Pileg kemarin, dan terbukti kami mampu melakukan mendapatkan kepercayaan masyarakat di Jawa Tengah dan memenangkan Pileg. Bahwa hari ini situasinya masih di tahapan melakukan pendalaman dan komunikasi politik, tentu kami lakukan itu. Artinya kami juga melakukan komunikasi politik yang terbuka dengan berbagai partai politik yang ada di Jawa Tengah untuk membahas tentang sosok apa, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Tentunya kita bicara pilkada adalah ketokohan yang menjadi faktor sentral. Oleh karena itu rekam jejak tokoh yang bersangkutan, bagaimana pengalamannya memimpin selama ini, mengelola organisasi atau kelembagaan tertentu, itu menjadi faktor yang sangat penting, karena kami juga berpikir yang terbaik untuk masyarakat Jawa Tengah, bagaimana ke depan dapat melakukan kerja-kerja yang baik untuk melaksanakan programnya. Jadi bukan hanya menang, bukan hanya how to win, tapi juga how to govern nanti setelah asumsinya mendapatkan kemenangan. Itu Mbak Cindy. Oke, Mas Dede, tadi Mas Kaisang bilang tunggu kejutannya Agustus. Artinya apa? Bisa dipastikankah Kaisang tapi akan maju nih di Pilkada Jateng mungkin? Ya, untuk maju atau tidak, Mbak Cindy, ini kan proses secara internal ini harus kita hormati, gitu ya. Nah, sementara di internal sendiri, ini kami menjaring nama-nama itu dari bawah, gitu ya. Walaupun memang nanti pada akhirnya DPP lah yang memutuskan, dan di DPP sendiri sudah ada kriteria beberapa variabel ya, misalnya tokoh tersebut harus komit dengan prinsip anti korupsi, anti intoleransi. Tokoh tersebut harus memiliki akseptabilitas yang baik, kredibilitas yang bagus, dan juga kapasitas yang mumpuni, kurang lebih seperti itu. Dan tokoh tersebut memang harus diterima oleh Koalisi Indonesia Maju. Jadi kurang lebih kalau dari DPP seperti itu. Nah, terkait dengan nama Mas Kaisang akan maju atau tidak, ya ini baru di beberapa DPD yang muncul nama Mas Kaisang, yang dimana DPD ini berada di Kota Jakarta. Gitu. Yang Apabila mungkin nanti ya DPD di Jawa Tengah menyetor nama Mas Kaisang ke DPW Jawa Tengah, kemudian dibahas di DPP, dan apabila memenuhi beberapa variabel yang tadi saya sebutkan misalnya dan lebih cocok untuk ditempatkan di Jawa Tengah, maka Mas Kaisang akan kami tempatkan di Jawa Tengah. Apabila lebih cocok ditempatkan di Jakarta, maka akan kami tempatkan di Jakarta. Tapi yang jelas pertama-tama ya, PKPU itu kan baru direvisi, dan revisiannya baru ditandatangan itu baru beberapa hari yang lalu ya, awal minggu ini ya. Lalu juga kami sebelum PKPU itu menjadi barang dalam tanda kutip, kami belum membahas soal Mas Kaisang ini akan maju atau tidak gitu. Nah, sekarang ruang untuk maju itu sekarang terbuka luas, dan teman-teman dari bawah ini mulai menyampaikan bahwa Mas Kaisang ini layak untuk maju di Pilgub, dan tentu saja kami masih menunggu ya hasil rapat pleno dari berbagai DPD di berbagai DPW atau kantor perwakilan di tingkat provinsi, Mbak. Jadi sangat mungkin di Jawa Tengah, sangat mungkin di Jakarta. Jadi seperti kata sekjen kami ya Mbak ya, pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus, tunggu saja bulan Agustus akan ada kejutan yang sangat bagus. Mas Jayadi, terakhir singkat, kalau nama Kaisang sendiri sebenarnya cukup menggodakah buat partai politik untuk mengusung di Jateng? Kalau di Jateng itu peluangnya cukup besar ya, tapi sekali lagi belum dominan ya. Sementara ini kan keunggulan utama Mas Kaisang karena dia berasal dari keluarga Pak Jokowi. Dari sisi popularitas dia unggul sangat jauh dibanding 3 nama yang saya sebut tadi, Pak Lutfi, Yasin Maimun, dan Mas Bambang Pacul. Tapi dengan popularitas yang jauh itu, Pak Lutfi sama nama-nama lain itu masih bisa menyaingi Kaisang.
satu-satunya keunggulan Kaisang adalah di keluarga, menjadi bagian dari keluarga Pak Jokowi. Nah itu harus dipertimbangkan. Apakah itu akan tetap menjadi kekuatannya atau tidak ke depan, apalagi situasi masih cair. Jadi peluang di Jawa Tengah ada karena dia sekarang ini unggul meskipun belum dominan. Tapi di Jakarta kalau sebagai cagup Mas Kaisang belum kompetitif ya, berhadapan dengan apalagi kalau Aniesnya maju, itu belum kompetitif. Tapi kalau sebagai cawagup, Mas Kaisang sangat potensial untuk di DKJ atau Jakarta. Oke, kita lihat Agustus nanti kejutannya seperti apa, benar atau tidak maju di Pilkada. Terima kasih Mas Seno dari PDIP, kemudian Mas Dede Prayudi dari PSI, dan juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy, Mas Uki. Usai jeda saudara, Belanda sukses melenggang ke semifinal Euro 2024 menyusul Spanyol, Prancis, Inggris usai mengatasi timnas Turki 2-1. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sejak Minggu siang. Kemacetan mulai dari Kebun Teh Gunung Mas ke arah Pasar Cisarua menuju Gadok.